Oneness beda, konsep ketuhanannya Reform beda, Unitarian beda, Saksi Yehova beda. Jadi kacau kan konsep ketuhanannya berbeda-beda. Itu namanya kacau. Gitu loh. Kenapa bisa demikian? Karena ya betul kata jawab yang tadi. Karena Kristen itu bukan agama. Agama itu kan supaya tidak kacau. Hanya komunitas ya. Komunitas itu ya boleh lah. Ya berbeda-beda gitu. Sebenarnya itu tafsiran kelompok yang tidak mengenal Yesus dengan benar. Ya itulah yang disebut kacau. Itulah yang disebut kacau. Coba kalau di Islam coba lu tanya konsep ketuhanan. Entar dulu, nggak tahu lepas. Coba kalau Islam lu tanya, mulai dari bocah anak PAUD yang udah bisa ngomong sampai kakek nenek, konsepnya jelas. Gitu loh. Itu namanya tidak kacau, rapi, terstruktur gitu loh. Karena ada panduannya. Nah, coba Kristen anak kecil ditanya. Anak kecil yang pulang sekolah PAUD atau TK ditanya, agak lebih jujur deh anak kecil dibanding S3. Gitu loh, beda jawabannya. Ya itulah anak domba Allah, walaupun berbeda, gini Bang Hendy, walaupun berbeda-beda bulu warna putih, coklat, ada yang hitam, tapi mereka mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Contoh Katolik, Kristen, Protestan, Advent. Kan udah saya bilang, tetap kalau mereka percaya bahwa Yesus itu Tuhan, juru selamat, ya Elohim Yahweh, ya itu bukan kacau balau gitu. Oke, pas Yesus waktu hidup nggak pernah mengklaim dirinya Tuhan. Dia mengklaim dirinya utusan Tuhan. Ini bahasa sederhananya. Setelah Yesus nggak ada, baru dibuatkan surat-surat, bahkan dirapatkan, dikonsilikan begitu, baru dia disetarakan dengan Tuhan. Datang pula Paulus yang nggak jelas dari mana asal usulnya, menulis surat mengatakan Yesus itu menjadi Tuhan. Dan ketika setelah Yesus nggak ada, gini aja deh, pas. Pernah nggak Yesus waktu hidup? Pernah nggak Yesus waktu hidup mengklaim dirinya adalah dia Tuhan? Pernah. Di mana? Secara eksplisit dia tidak menyampaikan begitu, tapi dengar dulu. Ketika dia di Yudea mengatakan, makanya marah dari orang Yahudi, orang Farisi dan Saduki. Apa katanya ketika dia mau dilempar di Yudea oleh orang Farisi? Aku dalam dia, dia dalam aku. Sebelum ada Abraham, aku sudah ada. Mereka marah. Artinya aku ada dalam dia, dia dalam aku. Artinya kami adalah satu. Bukan begitu maksudnya. Kalau kamu menafsirkan secara begitu, kamu akan kena. Sebelum Abraham ada, aku ada. Menurut kalau orang pintar, ajaran ini yang saya bawakan, sebelum Abraham ada, ajaran ini sudah diajarkan oleh para nabi sebelumnya. Bagaimana mungkin sebelum Abraham ada, Yesus ada? Kalau secara membaca begitu saja, berarti lebih tua Yesus dong daripada Abraham. Kan nggak masuk akal. Makanya kan si Lazarus kan di Yudea. Makanya dia waktu dia mau dilempari oleh orang-orang Farisi, Saduki dan keturunan Yahudi di sana di Yudea, mereka berangkat dengan murid-muridnya. Nah, makanya dia diusir. Kenapa? Karena dia mengatakan itu, aku ada sebelum Abraham ada. Makanya marah. Maksudnya apa itu? Berarti menurut kamu kalau secara tekstual berarti Yesus lebih tua daripada Adam gitu? Oh jelas lah, dia Yesus lah yang menciptakan Adam, alam semesta. Gimana mungkin ya Yesus yang menciptakan Adam ya? Karena itu di Yudea Yesus itu mau dilemparin. Kan gitu, karena dia mengklaim bahwa ini, tapi kan nyatanya kan benar. Jadi lebih tua Yesus daripada Adam ya, daripada Abraham ya? Ya lebih tua lah, Yesus dari Abraham, dari Adam dan Hawa semua. Terus jadi Bunda Maria itu melahirkan Yesus sebelum Abraham dilahirkan ya? Gimana? Jadi lebih tua Maria daripada Abraham. Oh beda, itu beda. Lah, yang dilahirkan Maria siapa ya? Yesus. Nah duluan mana ya? Maria melahirkan daripada Adam.
dilahirkan? Abraham dilahirkan. Duluan mana? Abraham duluan dilahirkan. Berarti tua mana? Abraham daripada Maria. Lebih tua mana? Abraham daripada Maria. Kenapa Yesus mengatakan lebih tua saya daripada Abraham? Masuk akal nggak tuh? Inilah dia tadi bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Ya inilah yang dipaksakan. Udahlah pas, pakai akalmu bro. Janganlah terlalu terdoktrin, akal lah dipakai. Kalau lu pakai data kayak gini sidang, ya kamu akan dikeluarkan oleh hakim. Semua pendapatmu akan dikesampingkan. Gitu loh. Anda kan ngerti hukum tuh. Beda. Kalau ini Bang Hendy tentang ketuhanan ini sangat jauh berbeda dengan persidangan di muka bumi ini. Ya, artinya merusak akal toh. Cara kamu berbicara, akalmu rusak kan kalau begini. Sekarang ku bilang sama Bang Hendy, kita bicara Alkitab dari perjanjian lama. Ketika Bani Israel diselamatkan oleh Tuhan dari perbudakan Mesir. Tuhan siapa? Tuhan siapa yang menyelamatkan Bani Israel? Elohim Yahweh, Tuhan Yesus. Yesus. Ya Yesus itu Elohim. Sedangkan Bani Israel sekarang ini jijik kalau mendengar nama Yesus. Itulah Bang Hendy, makanya mereka tidak terima kebenaran itu. Gimana mungkin gitu loh ya. Tuhannya Bani Israel adalah Yesus. Justru kalau lu bawa Yesus ke sono, salibnya, patungnya diludahi loh. Bang Hendy, kita bicara tadi Bang Hendy bilang kita bicara logika. Sekarang ku tanya sama Bang Hendy, ketika Bani Israel bersungut-sungut ya di padang gurun 40 tahun lamanya mereka berputar-putar, dan ketika mereka meminta sesuatu kepada Elohim Yahweh dan Tuhan Elohim Yahweh lagi sih Yesus. Tunggu dulu menurunkan manku. What is that? Apakah itu? Dibilang makanlah, kata si Musa, kata Tuhan, makanlah, itulah roti. Pas, nggak usah dipanjangin. Tuhannya Israel siapa? Itu Tuhannya Yahudi. Tuhan kamu siapa? Tuhan Yesus. Sama nggak? Sama itu. Saya ulang ya. Tuhannya Yahudi siapa? Elohim Yahweh. Tuhan kamu? Tuhan Yesus. Sama nggak tuh? Sama. Oh, berarti Yesus ini yang pernah nyuruh bunuh anak-anak yang masih menyusu ya? Maksudnya yang mana itu? 1 Samuel 15 ayat 3. Maka sekarang kalahkan orang Amalek, bunuhlah laki-laki, perempuan, anak-anak, dan kanak-kanak yang masih menyusu. Itu Yesus itu? Iya, pada waktu di Bani Israel dia Yesus. Oh, berarti setelah itu Yesus di perjanjian baru berubah jadi baik gitu ya. Di perjanjian lama dia kejam. Bentar dulu, di perjanjian lama dia kejam. Bahkan anak-anak yang masih menyusu pun harus dibantai, harus dibunuh. Kemudian di perjanjian baru dia baik gitu kan, welas asih gitu ya. Makanya dibaptis Ustadz Pak De. Gitu. Makanya dibaptis, Atau Tuhan berubah ini. Yang tadinya kejam ya kan, tiba-tiba di perjanjian baru jadi pengasih gitu ya. Jadi begini, itu konsep dalam penyampaian Tuhan kepada keturunan Abraham ya, bahwa itu supaya menyelamatkan Bani Israel, keturunan Abraham, supaya tidak hilang, sehingga disampaikanlah seperti yang dikatakan. Iya, pertanyaannya kan berarti Yesus juga yang menyuruh membunuh anak-anak yang masih netek. Yesus juga yang mau mengambil istri orang kan gitu. Itu pada waktu saat itu adalah kondisi situasional. Terus salahnya anak-anak itu apa, Kepas? Masih netek harus dibunuh. Ya makanya kan saya bilang daripada musnah Bani Israel kan Tuhan kan melihat. Jadi begini, tunggu dulu Pak Sugya, saya jelaskan kenapa Tuhan melihat dari atas langit, dari sorga, dilihatnya Bani Israel itu sudah diperbudak bangsa Mesir. Aduh, ini nggak ada hubungannya dengan bangsa Mesir. Ini kamu ini kemana-mana. Di 1 Samuel 5 ini nggak ada hubungannya bangsa Mesir. Ini peperangan antara bangsa Israel dan orang Amalek.
Terus Iya. salahnya anak-anak yang masih menetek itu apa? Kok harus dibantai makanya juga? supaya tidak ada lagi bibit-bibit untuk mau melenyapkan Bani Israel. Oh, jadi Tuhan nggak mampu mendidik anak-anak yang masih netek itu? Bukan nggak mampu. Lah kenapa harus Nanti dibunuh? didoktrin, gini loh, ketika Tuhan menyampaikan begitu, berarti untuk menyelamatkan Bani Israel. Emangnya anak-anak ini berbahaya untuk bangsa Israel harus dibunuh? Ya itu kata Tuhan ya, namanya Tuhan lebih tahu. Nah, berarti Tuhan kejam dong. Masa anak-anak masih netek harus dibunuh? Bukan Loh. kejam Tuhan. Lah, kok nggak kejam sih? Anak-anak masih netek, nggak tahu apa-apa. Lagi cerok netek. Nggak kejam gimana? Orang anak-anak masih netek kok dibunuh nggak kejam gimana sih kan? Kanda ini. Berarti membunuh anak-anak yang masih netek itu nggak kejam gitu? Bukan, pada saat itu Bani Israel itu sudah terdesak, sudah. Artinya apa? Kalau nanti berkembang biak mereka, kalian bisa lenyap dari ini. Emang anak-anak ngerti apa? Misalnya kan nih, ntar nanti dewasa lagi lawan lagi sama Bani kalau Israel. dia itu dibina baik-baik, diasuh ya kan, jangan dibunuh, dia nggak akan berbahaya. Gitu loh. Ya masalahnya kan nggak lingkungan Bani Israel, takutnya nanti kan salah didik pula lagi nanti. Ya makanya itu yang mendidik bangsa Israel, jangan dibunuh lah. Anak-anak masih netek kok dibunuh. Iya, Coba kan kamu bandingkan perang di dalam Islam ya. Di dalam Islam itu dilarang menebang pohon, dilarang merusak tempat ibadah, dilarang membunuh laki-laki yang sudah tua, dilarang membunuh wanita, dilarang membunuh anak-anak, dilarang membunuh pemuka-pemuka agama. Loh, di Islam begitu, ada perintah perang itu ada, cuma nggak membabi buta seperti Yesus itu. Anak-anak masih netek pun harus dibantai. Makanya begini, makanya ya sekarang juga orang konsep Yahudi berbeda dengan Kristen. Sekarang gini Pak Sugi, mereka itu kan monoteis itu. Nggak ada hubungannya kemana-mana nih. Tunggu dulu Bang Hen, artinya yang tadi yang dikatakan. Udahlah kita sapa. Sebentar, menunggu dulu Kepas ya. Kok ngawur. Anton, Kristen Muslim. Anton. Pengikut Tuhannya Yesus. Oke, silakan. Apa yang kau tanggapi dari pernyataan Pak? Tanya dulu. Saya mau nanya ini dari si Kapas ini. Iya. Oh, Kapas. Kepas ini. Kapas, lanjut. Ya, Muslim ya Bang Anton ya? Pengikut Tuhan Yesus. Kristen Pak De. Oh, Kristen. Unitarian ya, Unitarian kayaknya. Tidak, saya pengikut Tuhannya Yesus. Oh, Tuhannya Yesus. Iya. Lanjut. Harus kepas ini, kepas. Boleh kan, Bang? Ya, silakan. Bang Andi. Halo, selamat siang. Ya, Pak sore ya. Kepas. Ya, lanjut Bang. Ya, ini mau nanya sedikit Pak Kepas di tentang di Kristen ini. Pak Kepas Nasrani itu ya? Kristen. Kristen ya. Kebetulan saya pun dari keluarga Kristen, Katolik dulu. Opung saya masih Kristen. Ya terus apa ya Saya mau nanya pertanyaannya? sama Pak Kemen. Ini terkait ketuhanan juga. Sebelum adanya bumi alam ini, konsep di Kristen itu ketuhanan itu seperti apa dia? Wujudnya atau kapasitasnya itu seperti apa Tuhan Allah ini? Atau Tuhan Yesus ini? Sebelum adanya dunia ini diciptakannya, hanya dia masih sendiri. Kan di Kristen kan ada dia yang awal, dia yang akhir. Kan gitu kan. Ada juga di Kristen tuh kan. Ya terus Nah, dia kapasitasnya itu sebelum adanya dia berbentuk apa itu Allah itu? Tuhan itu. dia kan roh. Sebelum ada. Roh. Dia bertempat roh itu. Roh itu bertempat. Maksudnya bertempat apa? Roh itu kan mengawang-awang. Oh, ngawang-ngawang dia. Ngawang-ngawang di mana dia? Di atas permukaan air. Dia pokoknya dia mengawang-awang dimanapun dia bisa. Di atas permukaan air Bang Kepas. Kejadian 1 ayat 2. Sebelum ada ciptaannya, berarti kan sepenuhnya Allah. Tuhan sepenuhnya, kapasitas dia sepenuhnya Tuhan, kan gitu. Itu kan.
paham nih ini Pak Kepas ini Nasrani. Iya paham. Jadi untuk apa kamu bertanya sama saya? Tujuannya untuk apa? Biar kamu pintar atau menguji gitu loh? Bukan menguji, kan sini kita kan mau tukar pikiran katanya tadi saya bukan mau debat, saya mau tukar pikiran juga sama Pak Kamu Kepas udah ini. dibaptis? Mana lu? Lah, saya pengikut Tuhannya Yesus. Iya udah dibaptis di baptis Islam atau baptis percik? Paham nggak? Pengikut Tuhannya Yesus. Tuhannya Muslim Yesus dia siapa? Muslim. Mualaf ya Bang Kepas ya. Yang saya tanya, jawab aja iya atau tidak. Kalau saya pengikut Kristus, saya pengikut bertele-tele kalau kau ngomong. Lah, Tuhannya Yesus itu siapa? Enggak, yang kutanya kau dibaptis atau enggak, Anton? Kami nggak ada dibaptis sini. Ya udahlah, berarti kau enggak Kristen, kau enggak ada. Enggak Kristen kau. Ya memang dia bukan Kristen. Yang ngaku Kristen siapa Bang Kepas? Makanya dibilang pengikut Kristus. Kristus itu Tuhan. Bukan, Anda salah dengar. Pengikut Tuhannya Yesus. Tadi Yesus dia bertuhan, pengikut Bang. Kristus. Bang Anton bilang aja Kristen apa Muslim. Ayo biar Nah gitu, biar nggak salah paham Bang. Saya Muslim kan. Makanya enak kalau kayak gini ngomong. Yesus. Jangan kita bertele-tele tahu tempe. Padahal sama juga makanan kan gitu. Yesus itu bertuhan nggak? Mana ada bertuhan? Yesus itu Tuhan. Dia Tuhan Elohim Yahweh. Oh, berarti Yesus itu Tuhan. Ah, itu tadi. Jadi Yesus itu sebelum adanya ciptaan dia berbentuk apa? Roh. Gitu. Dia roh. Nggak ada Roh. berwujud. Kepas ini nggak percaya sama Yesus. Yesus itu bertuhan. Kenapa Anda bilang nggak bertuhan? Wah kejam Anda ini. Jadi gini ya. Jadi dia rohnya melayang-layang di air Jadi gitu. gini, bukan Bentar. Bang Anton. Filipi sekarang pernyataan Yesus sendiri. Filipi itu perkataan Paulus. Menurut Yesus sendiri nih. Jadi mana yang lebih kita pakai? Ucapan Yesus sendiri atau perkataan orang lain? Kan dari Kalau dia, Yesus sendiri, bentar Bang Kepas. Kalau Yesus sendiri mengungkapkan siapa dirinya, jangan pakai perkataan orang lain. Yesus berkata di dalam Yohanes 4 ayat 22, kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal. Kami, kata Yesus, menyembah yang kami kenal. Berarti Yesus di situ punya Tuhan dia. Dia menyembah Bang Kepas. Itu pernyataan Yesus sendiri. Dalam Matius 11 ayat 25, aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Anda tadi mengatakan bahwa Yesus itu pencipta Adam. Padahal Yesus sendiri berkata di dalam Matius 19 ayat 2, tidakkah kau baca bahwa Ia yang menciptakan manusia laki-laki dan perempuan sejak semula. Bukan Yesus yang menciptakan Bang Kepas. Itu pernyataan Yesus sendiri loh yang ngomong loh. Masa kau bantah dengan pernyataan Paulus? Lanjut. baik. Kan udah jelas Yohanes 13 ayat 13. Kau menyebut aku guru dan Tuhan. Ya itulah aku. Akulah guru dan Tuhan. Udah jelas apa lagi? Putus Tuhan semua atau ayat-ayat itu kalau udah Yohanes 13 ayat Kalau 13. iya, saya tanggapi ya. Kalau di dalam Yohanes 13 ayat 13 itu Anda artikan Tuhan dia, maka dia akan bertabrakan dengan ayat-ayat yang lain. Contoh di dalam Yohanes 17 ayat 8, segala firman-Mu yang Kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, sehingga mereka tahu betul bahwa Engkau yang telah mengutus aku. Ya kan? Di Yohanes 17 ayat 18 dia ngaku utusan. Di Yohanes 13 ayat 13 dia ngaku Tuhan. Yesus kok mencela-mencele? Dia Tuhan atau utusan nih? Yang benar nih. Dia diutus untuk dia diutus kedagingannya untuk menjelaskan siapa sebenarnya Tuhan itu, bahwa aku menampakkan diri kepada kalian. Apa sih? Makanya kan udah dibilang dia di Filipi itu seperti manusia. Filipi itu pernyataan Paulus. Dia mendapat pernyataan-pernyataan itu dari mana? Sedangkan Yesus saja, dia itu tidak berani berkata-kata dari dirinya sendiri. Yang dia sampaikan sesuai yang dia dengar. Lah Paulus ngomong begitu itu dapat dari mana? Contoh dalam Filipi 2. Walaupun dalam rupa Allah,
Tetapi ia tidak mengambil kesetaraan dengan Allah, melainkan mengosongkan diri serupa dengan hamba, bahkan dia taat sampai mati di tiang salib. Nah, ini dapat dari mana ini Paulus perkataan seperti ini kalau Yesus tidak mengajarkan? Bangkanya ya itulah apa kami dapat kepercayaan kami, iman kami. Nah, iya, jadi jangan percaya buta. Kalau Yesus saja tidak pernah berkata-kata dari dirinya sendiri, bagaimana mungkin Anda percaya Paulus yang dari asumsinya sendiri? Mana yang lebih tinggi, Yesus atau Paulus? Paulus itu dipakai menjadi alat perpanjangan. Allah ngeyel kau. Kalau Paulus itu dijadikan perpanjangan tangan Yesus, seharusnya apa yang diajarkan Paulus tidak bertentangan dengan apa yang diajarkan Yesus. Contoh, Yesus sangat menjunjung tinggi namanya hukum Taurat. Ya, bahkan menurut Yesus menghilangkan satu titik dari hukum Taurat, neraka akibatnya. Nah, sementara menurut Paulus hukum Taurat adalah sampah. Filipi 3 ayat 8. Kok berbeda jauh? Yesus orang yang sangat menjunjung tinggi hukum-hukum Taurat, Paulus sangat melecehkan hukum Taurat. Karena menurut Paulus hukum Taurat adalah sampah. Paulus melecehkan hukum Taurat, Yesus meninggikan hukum Taurat. Kok berbeda jauh? Kalau memang dia diutus oleh Yesus? Kita sapa dulu Eusebius, Pak De. Mohon maaf. Eusebius. Selamat sore, Pak Eusebius. Kristen ya? Pak Eusebius. Aduh. Loh. Pak Eusebius, Kristen. Aduh, naik membisu. Sudah kena bius kayaknya ya. Kena bius, Pak. Pak Eusebius kena bius. Duh, telepon pun bunyi. Lanjut Pak De. Lanjut Bang, kepas si Eusebius membisu. Aku sholat dulu, aku sholat duhur lanjut. Sholat duhur, sholat asar lanjut. Ayo Kepas, kalau memang Paulus perpanjangan tangan Yesus, kenapa Paulus melecehkan hukum Taurat sementara Yesus sangat meninggikan hukum Taurat? Ayo kita pecahkan itu. Paulus itu berpanjangan tangan Tuhan Yesus, harus ada Tuhan Yesus. Kalau Yesus nanti Tuhan Yesus. Yang jadi pertanyaan saya, kalau memang Paulus perpanjangan tangan Yesus, ya, kenapa Paulus melecehkan hukum Taurat sementara Yesus sangat meninggikan hukum Taurat? Seharusnya kalau dia itu perpanjangan tangan Yesus, antara ajaran Yesus dengan ajaran dia itu sinkron. Gitu loh. Kenapa Paulus mengatakan hukum Taurat sampah? Makanya Pak Sugi membaca itu jangan diambil ayat. Kamu nggak usah mengajari saya. Saya dari Kejadian sampai Wahyu sudah saya baca. Hafalan Bible saya belum ada yang mengalahkan. Anda nggak usah negur itu. Saya ngerti, paham konteks dan sebagainya, saya tahu. Nggak usah kau ajari. Orang Islam lain boleh, tapi jangan sama saya. Nggak cocok. Begini, sekalipun Pak Sugi membaca dari Kejadian sampai Wahyu, tapi kalau Pak Sugi tidak memakai Roh Kudus membaca. Alah, Roh Kudus lagi Roh Kudus. Lo punya otak dipakai enggak sih? Terus apa fungsinya otak Anda kalau sedikit-sedikit mengandalkan Roh Kudus? Otak Anda untuk apa? Roh Kudus nggak terlepas dari kami, Pak Sugi. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya udah, sekarang kan ada Roh Kudus pada dirimu. Sekarang coba kamu jawab, kenapa Paulus mengatakan hukum Taurat sampah? Katanya dia keperpanjangan tangan Yesus, sementara Yesus sangat meninggikan hukum Taurat. Bahkan menurut tangan Tuhan Yesus bukan Yesus, Tuhan Yesus. Itu kamu, saya nggak mau mengatakan Tuhan Yesus, jijik saya, nggak mau. Jangan kau paksa saya mengatakan Tuhan Yesus, nggak bisa.
Tuhan Yesus, itu Yesus. kudus, nggak boleh dihujat. Yang menghujat siapa? Ya ketika Pak Sugi nggak mengaku Yesus sebagai Tuhan, ya menghujat. Waduh, ini namanya kamu tidak toleransi, memaksakan agamamu kepada orang lain, kepercayaanmu kepada orang lain. Nggak boleh seperti itu. Ya, Jadi gimana? kalau memang Paulus perpanjangan Yesus, kenapa Paulus mengatakan hukum Taurat sampah? Jawab. Aduh, harus kita bahas ya itu nanti ya. Ya, ayo, sekarang kita bahas. Anda kan tadi membuat pernyataan bahwa Paulus adalah perpanjangan tangan Yesus. Oke? Nah, Yesus setahu saya sangat meninggikan hukum Taurat. Bahkan kalau menghilangkan satu titik dari hukum Taurat, dia tidak akan menduduki kerajaan surga. Melainkan dia akan menduduki kerajaan terendah dari dalam kerajaan surga, yaitu neraka. Nah, Paulus dengan jelas mengatakan bahwa hukum Taurat itu adalah kotoran. Hukum Taurat itu sampah. Bagaimana ini bisa dikatakan perpanjangan Tanya Yesus? dulu Pak Sugi, hukum Taurat itu penjelasan Pak Sugi bagaimana? Supaya saya tahu dulu. Hukum Taurat itu adalah hukum yang dikhususkan kepada bangsa Israel. Ya, itu hukum Taurat itu ada 10 hukum pokok, ada 613 hukum cabang-cabangnya itu. Nah, sekarang kenapa Paulus mengatakan hukum Taurat itu sampah? Kau jangan memberi pertanyaan yang sekelas anak sekolah minggu sama saya, nggak cocok. Bukan. Pendetamu aja belum ada yang selevel saya gitu loh. Masa ngasih pertanyaan ke saya sekelas anak minggu? Aduh, kau ini. Ya udah, kalau Pak Sugi merasa itu ya silakan. Kalau saya kan tetap percaya bahwa Yesus itu Oke, pertanyaan saya belum kau jawab. Anda mengatakan Paulus itu perpanjang tangan Yesus. Tuhan Yesus. Nah, itu urusanmu. Tuhan Saya nggak mau Yesus. mengatakan Tuhan Yesus. Anda ini nggak usah maksa kepercayaanmu kepada orang lain. Jangan. Ya. Kalau memang dia perpanjang tanganan Yesus, kenapa Paulus mengatakan, nah kabur kau kan, nggak bisa ngomong kau, jangan tipu-tipu. Perpanjangan tangan apa? Oh, jelas-jelas berbeda jauh. Menurut Paulus, supaya orang itu masuk surga, dia harus menjalankan hukum Taurat. Ya kan? Menurut Paulus, supaya masuk surga, percaya Yesus disalib. Nggak nyambung. Yesus nggak pernah mengajarkan percaya aku disalib menebus dosamu kamu masuk surga. Yesus nggak pernah mengajarkan itu. Tetapi menurut Paulus, jikalau dengan mulutmu kamu percaya bahwa Yesus itu Tuhan, mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga, kamu akan diselamatkan. Itu menurut Paulus, tapi bukan menurut Yesus. Mana lagi nih? Oten mana? Ayangku naik ayangku. Ngawurnya di mana saya? Ayo kita kupas. Jangan bilang ngawur tapi nggak ngerti apa-apa kau. Ayangku naik, minta permintaan biar saya naikkan. Debat pakai data, pakai dalil. Mana nih? Pak De, aku lagi makan, itu ada di bawah. Bagaimana setan yang di gua-gua katanya? Emang ada setan di gua, Pak De? Kalau setan ada di gua berarti Yesus ketika di gua ditemani setan dong. Iya kan? Yesus kan ada di gua itu 3 hari 3 malam, berarti temani setan dong. Gimana sih? Ayo mana Oten? Jangan bilang ngawur tapi nggak ngerti apa-apa. Sini naik. Mana nih cari Oten aku nih. Aku kalau lagi malas debat itu saya nyimak aja. Tapi kalau udah, aku kalau lagi malas debat itu saya nyimak aja. Tapi kalau udah, aku kalau lagi malas debat itu saya nyimak aja. Tapi kalau udah, aku kalau lagi malas debat itu saya nyimak aja. Tapi kalau udah, aku kalau saya nyimak. Cek separuh. Halo, Kristen Islam. Cek. Cuma berisik doang. Halo, Jack. Cek.
Ya udah, nggak ada sautan, turun. Di atas cuma bikin ribet. Untuk kawan-kawan kalau naik ke atas itu di apa ya, di mute dulu ya. Nanti setelah di mute baru dibuka biar nggak langsung noise dia. Begitu caranya. Siapa nih? Aan, selamat siang. Assalamualaikum kalau muslim. Mana Aan? Ada suaranya tadi kok. Aan, M. Ah, saya suruh manggil berkali-kali itu males saya, turun. Sabius dipanggil dari tadi nggak ada, turun. Nah. Kepas tadi lari atau diturunkan Kepas tuh? Kepas kerjaan itu kalau udah mampet kabur. Ngomong, masa saya suruh ngomong Tuhan Yesus, jijik kali aku, kau bayar 1 juta pun nggak mau aku. Ada-ada aja. Sembarangan. Nggak boleh, inilah Kristen tuh mental penjajah itu dipakai itu. Masa kepercayaan dia dipaksakan kepada orang lain, nggak boleh seperti itu. Selamat apa ini? Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa yang mau disampaikan, Bang? Enggak, tadi saya dengar Kepas aja geram kali saya tadi lihatnya, Ustaz. Nah, selalu Biasa, Bang. maksain kita kepercayaan dia gitu ya kan? Nggak bisa kayak Iya. gitu lah. Jadi Nggak geram boleh saya, seperti itu. Ustaz. Nah. Jadi Sementara- gini, Ustaz. Iya. Saya lihat di PT-PT orang-orang Kristen itu dia ada buat PT kayak kemarin anak Batak dia bilang mau ngajak debat sama siapa itu, dia bilang gini Ustaz, siapa itu ya ngajak debat, katanya udah banyak yang babak belur dibuatnya. Selama saya lihat ini debat-debat ini nggak pernah orang Islam kabur, tapi orang-orang Kristen yang malah kabur. Siapa yang babak belur itu sebenarnya ya kan? Jadi kalau gini Ustaz, kalau yang kabur-kabur itu kalau ada di bawah TV aja Ustaz. Jadi tahu siapa yang kabur, siapa yang babak belur ya kan? Itu aja saran dari saya Ustaz. Saya geram kali Ustaz. Oke lah, Ustaz, ya. Siap, Bang. Assalamualaikum Ya. tuan-tuan guru semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi sudah mewakili wabarakatuh. kami. Karena Islam udah terlalu banyak dihujat ya kan. Tuan-tuan guru di sini mewakilin kami. Alhamdulillah. Ya, assalamualaikum. Mudah-mudahan dimurahkan rezeki, panjang umur, sehat selalu tuan-tuan guru semua Ustaz. Ya, Bang. Makasih doanya, Bang ya. Semoga Ya, keluarga saya Bang turut juga berdoa. dalam keadaan sehat, istiqomah di dalam iman Islam, Bang ya. Yuk. Amin. Aduh, Nurina, di mute dulu kalau noise. Coba yang Kristen yang mana ini? Loh WD. Selamat siang. Assalamualaikum kalau muslim. Aduh. Ludin, selamat siang. Assalamualaikum kalau muslim, Ludin. Ini kenapa ini? Naik kok terus pada diem nih. Loh WD. Ya udah turun Bang ya. Kalau nggak ada suara saya malas manggil orang berkali-kali Bang. Lagian minta naik tapi naik ke atas nggak mau ngomong. Nurina, selamat siang. Assalamualaikum kalau muslim. Nurina, tadi berisik. Nurina masih ke mute. Gak ada Iya, suara. assalamualaikum Pak Desudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa yang mau disampaikan Bang? Iya, intinya sih saya mengamati udah hampir 1 bulan ini ya perdebatan Bang Zuma sama OTN itu. Intinya mereka tuh kalau saya simpulkan memang ada 3 jenis sih Pak De. 1 yang nggak tahu apa-apa, nggak tahu kebenaran tapi mau belajar. 2 yang belum tahu kebenaran tapi ngeyel. Yang ketiga itu udah tahu kebenaran tapi mau nipu gitu. Jadi memang kayaknya API harus ada ada apa detektif profiler gitu untuk identifikasi orang-orang kayak gitu. Iya. Keren. Gitu aja sih Pak De. Ya. Ini Loh WD minta naik lagi. Coba kita sapa dulu Loh WD. Kita naikkan. Nanti kalau nggak ada suara, tetap nggak ada suara, nggak dinaikkan lagi. Loh WD 5. Selamat siang. Assalamualaikum kalau muslim. Halo Loh WD. Aduh Bang, kalau naik ngomong Bang. Jangan bikin saya capek Bang. Loh WD.
Udah, nggak ada naik. Jangan minta naik lagi bang ya, nggak akan saya naikkan nih. Ngapain minta naik cuma jadi patung di atas? Kau bikin aku gerem aja kau ini. Abidin, oke kita terima Abidin saja. Halo Abidin, oh mana belum naik ya? Nah ini dia. Halo Abidin, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan bang, apa yang mau disampaikan bang? Saya dengar itu anak Batak itu nah yang apa namanya jagoan katanya itu. Jagoan bagi orang gila bang. Dia itu orang debatnya aja kayak orang gila, nggak ngerti apa-apa gitu. Ya mungkin karena mereka ini yang apa ya, mereka ini kan orang goblok-goblok semua ya. Jadi kalau ada orang yang penting ngomong, bukan ngomong yang penting, wah yang penting baru berani ngomong udah dianggap hebat itu bang. Nah itu Kristen itu seperti itu. Kalau kita kan tidak. Orang itu bukan yang penting ngomong, ya kan? Tapi ngomong yang penting-penting, nah gitu loh. Itu yang benar. Jadi kalau nggak penting nggak diomongin. Orang yang ngomongnya itu yang penting-penting, maka yang disampaikan itu data, bukan asal gacor. Kalau yang penting ngomong, anjing juga bisa. Guk 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 guk. Yang penting guk 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 guk. Nah, itu bukan kualitas itu bang. Iya, yes Ustaz. Cuma itu aja sama sampaikan Ustaz ya. Assalamualaikum. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak De, lagian teman-teman muslim sih ngapain sih nonton kayak gitu? Mereka begitu supaya kalian muslim-muslim ini nonton. Coba kalau dia membahas Bible-nya, apakah kalian tertarik? Jadi untuk supaya tidak berisik, ya saya turunkan dulu karena saya lagi ngomong, kan gitu. Gitu Pak Abidin. Jadi tolonglah kalau ada kayak gitu, lah nggak usah ditonton, langsung skip, blok. Dan kedua nggak usah dibicarain tempat umum. Nanti mereka juga mendengarkan tertarik. Siapa sih? Itulah yang dimaksud dengan provokator, supaya mereka ditonton. Inilah ala Belanda. Ya, politik licik. Ya, jadi supaya sekali lagi saya ulang, mereka semua ini sering membahas Al-Quran, membahas tentang Islam, disalah-salahkan supaya kalian ini emosi tertarik naik, ramelah penontonnya. Coba kalau dia membahas Bible, membaca Amsal, membaca Yehezkiel, Kidung Agung, kalian tertarik? Tidak, oten aja jijik mendengarkan itu. Nah, itulah cara-cara licik yang mereka pakai. Sekali lagi bang, teman-teman yang lain, kalau terlanjur menonton, ya jangan diomongin ke orang lain. Gitu ya, kira-kira gitu ya penyampaiannya. Ini sering kita lakukan, edukasi teman-teman, nggak usah dinonton, blacklist aja, Pak. Komal-komal kayak gitu. Setuju Pak Abidin? Ya, terima kasih. Ya, kita sambut dulu Alamsah. Selamat siang, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, bang. Salam seutuhan untuk Pak Desugi. Selamat semua dengan Pak Suma, dengan Mbak Handi, Bunda Rahmah. Ya, bang. Saya stay di Ambon ini. Keren. Ya, bang. Memang saya asal saya dari Sengkang, orang Bugis saya. Tapi stay di Ambon. Gitu. Ya. Saya sudah lama di Ambon sini, sudah puluhan tahun. Aman ya bang ya? Oh di sini ya bisa dikatakan aman, bisa dikatakan kacau. Kemarin baku bunuh juga di sini. Udah. Sama-sama. Minta ini Pak De, kalau dari Sengkang itu kain sutra terkenal Pak De, minta. Oh gitu. Jelas itu. Anu lipat sabe Samarinda. Lipat sabe atau Sengkang. Saya saya di sini di Ambon, saya melaksanakan tugas, makanya saya sudah lama di Ambon sini tuh, jadi tidak bisa kembali ke Sengkang lagi. Oke bang, kita sambut dulu yang baru datang, Joy. Ya Joy, selamat siang, assalamualaikum, Bang Joy. Nggak ada suara. Ini yang baru datang, YC Sing. Selamat siang, assalamualaikum kalau Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim bang ya. Pak De, hanya ini Pak De, hanya ngasih saran aja sama Kepas tadi. Kalau dia dengar masih di bawah,
kapan dia pulang ke Medan, mau saya ajak dia konsul ke rumah sakit itu. Ya, gitu aja Pak De. Terima kasih Pak De ya. Oke. Yuk Bang. Bang Andi, Bunda Rama, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. jawab dulu ini orang ini Pak De. Anda terlambat Bang kalau ngajak rumah sakit. Waduh, di-mute dulu Bang, di-mute. Anda terlambat. Di Jakarta aja Bang. Itu ya, beberapa rumah sakit itu sudah tidak sanggup mengobati dia. Apalagi di Medan Bang. Oke. Iya Bang Andi. Kebetulan ini saya pakai akun satu lagi. Sebetulnya saya anak anggota AKI juga Pak De. Terima kasih Pak De. Oh iya iya. Iya Bang. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari rumah sakit satu dirujuk sampai rumah sakit berikutnya dirujuk lagi, dirujuk. Akhirnya dirujuk pulang ke rumah. Ya begini jadinya. Jadi nggak sanggup di opnam. Jadi dia berobat jalan, gitu. Tanpa pengawasan dokter. Heriadi 3, selamat siang, assalamualaikum kalau muslim. Heriadi. Silakan Bang Heriadi. Waktu terbatas Bang. Ya Bang Alamsyah noise Bang. Saya kata, Izin Pak De, saya mau turun. Oke siap Bang. Yuk monggo. Heriadi, Jue ini juga nggak ada suaranya, kita turunkan, kita ganti. Heriadi, aduh, halo Heriadi, silakan Bang, mau apa saya menakutkan? Heriadi, Heriadi, ya turun ah. Nah itu yang baru naik Rizal. Halo Rizal, selamat siang, assalamualaikum kalau muslim. kenapa minta baik baru nggak bisa ngomong ya? Apa pada Enggak, satu? ini gimana sih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Handi, Pak De, wah idola saya nih Pak De nih. Wih, jangan ngomong begitu Bang, ada Bang Andi, nggak enak saya Bang. Saya di YouTube juga mengikuti Pak De terus. Di TikTok. Saya dari Kalimantan Selatan Pak De. Oh iya, Bang Andi sabar ya Bang Andi ya, ini ada fans saya, jangan diganggu ya. Ya nggak apa-apa, itu bukan terpaksa doang dia. Ya Bang, ya Bang. Saya mengidolakan Makasih Bang sekali ya. sama Pak De ini, suaranya Masya mantap, Pak Allah. De. Iya. Iya Bang. Semoga Pak De sehat selalu, panjang umur. Amin ya rabbal Pak De. alamin. Ya, gitu saja Pak De ya. Terima kasih Oke banyak. Bang Rizal. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matius, halo Matius. Matius setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang. Bang Andi, Bang Andi, tuh dipanggil tuh. Ya, Nusa. Oh, nerima telepon. oh ya. Undang lagi ke Matius. Pawong ya. Undang lagi Pawong sama-sama Bunda Rahma. Apa? Undang lagi Pawong. Lawan lagi Bunda Rahma. Pak, oh yang semalam nggak bisa lah, nggak kenal Bang, gimana ngundangnya? Orang misterius semua itu. Ya. Nah, itu saja Bang, saya turun dulu. Oke Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aditum, selamat siang, assalamualaikum kalau muslim. Aditum. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Cuman pengen sapa aja Ustadz. Oh iya Bang. Yuk. Siapa yang mau disapa Bang? Sapa untuk Bang Zuma, Bang Handi, Bunda Rahma dengan Ustadz Sugi. Oh iya, makasih Bang. Oke, dan makasih banyak nih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konco, selamat siang. Assalamualaikum kalau muslim, Konco.
Ini kenapa Bang Rizal ingin naik lagi ya? Coba. Halo Bang Rizal, 46. Ada apa Bang? Pengen naik lagi? Halo? Aduh. Aduh. Halo? Halo, halo. Buset. Noise Bang, noise Bang. Aduh. Kenapa ada lagi di bengkel kok lagi ngerinda? Aduh. DJ, selamat siang. Assalamualaikum kalau muslim. DJ. Di YouTube saya tutup dulu lah 2 jam lebih. Oke, saudaraku sekalian yang ada di YouTube, terima kasih ya sudah mengikuti live di kesempatan siang ini. Terima kasih Anda tetap setia. Kita tutup terlebih dahulu, nanti kalau ada perdebatan yang menarik kita berjumpa kembali. Tetap stay tune, setia di channel Sugi Reaction. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oten naiklah. Kalau mau bertanya silakan.